Dia peluk saya, dia pegang kepala saya, dia bilang kau kuat, kau jelaskan aja sesuai yang skenario itu. Dia peluk saya, kau jelaskan saja sesuai skenario. Baradae ngaku sempat bohongi Kapolri karena ikuti perintah Sambo. Richard Eliezer atau Baradae akhirnya mengaku pernah membohongi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan Richard Eliezer saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November kemarin. Itu pernah kamu dipanggil Kapolri? Saya pernah Bapak. Apa yang kamu sampaikan di depan Kapolri waktu itu? Izin Bapak, jadi ada 2 kali saya sempat dipanggil Kapolri. Pada saat saya dipanggil Kapolri itu, yang pertama kali saya dipanggil Kapolri, itu ada Pak Efes di depan. Jadi masuk ruangan, saya tidak tahu juga ruangan apa. Pada saat sebelum saya masuk ruangan itu ada Pak Efes di depan nunggu. Eliezer mengaku membohongi Kapolri saat dipanggil untuk menjelaskan peristiwa penembakan yang menewaskan Yosua. Ketika menemui Listio Sigit, katanya turut hadir Verdi Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Sebelum saya masuk ruangan itu ada Pak Efes di depan nunggu. Dia peluk saya, dia pegang kepala saya, dia bilang kau kuat, kau jelaskan aja sesuai yang skenario itu. Siap Bapak. Jadi saya pada saat itu saya sempat membohongi Bapak Kapolri juga Bapak. Apa skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Siap, betul Bapak, saya sampaikan. Saat itu, Eliezer mengaku dipeluk dan diperintahkan Verdi Sambo untuk mengikuti skenario yang sudah disusun perihal tembak-menembak di Kompleks Polri Duren 3 yang menewaskan Yosua. Atas perintah Kadif Propam itu, Richard Eliezer membohongi Kapolri yang kala itu memintanya menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Kendati demikian, Richard Eliezer mengaku telah menyampaikan peristiwa yang sebenarnya ketika dipanggil kedua kalinya oleh Kapolri. Terus pernah nggak setelah kan 2 kali pertemuan kamu bilang pertemuan pertama masih sesuai skenario Verdi Sambo, gitu. Pertemuan kedua masih tetap dengan skenario? Tidak Bapak, Sudah terbuka, menyampaikan Bapak. yang sebenarnya. Siap Bapak. Kepada Listio Sigit, ia menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi termasuk skenario yang telah disusun oleh Verdi Sambo. Dalam persidangan ini, ketiga terdakwa bakal saling bergantian menjadi saksi untuk memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer disebut menembak Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Propam Verdi Sambo. Pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, contoh pasal 56 ke 1 KUHP. Ketiganya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.